Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan koneksi yang menghubungkan dua atau lebih komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama-sama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama-sama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol, seperti terlihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara konektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word. Misalnya 8, 16, 32, saluran dengan tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misalnya lebar bus 16 bit. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasi penggunaan bus. Antrean penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Antisipasi solusi persoalan di atas adalah penggunaan bus jamak yang hierarkis. Modul-modul diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan terhadap lebar dan kecepatan bus. Bus biasanya terdiri atas bus lokal, bus sistem, bus ekspansi. Seperti yang saya tampilkan di depan adalah arsitektur bus jamak tradisional. Bus yang arsitektur yang saya tampilkan di depan adalah bus arsitektur jamak kinerja tinggi. Bus kecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kerja atau kinerja bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, metode arbitrasi, timing, lebar bus, dan jenis transfer datanya. Tujuan yang hendaknya dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Berdasarkan jenis bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dengan bus khusus. Namun apabila bus menyalurkan informasi yang berbeda baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiple bus. Keuntungan multiple bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat, namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiple. Metode arbitrasi. Terdapat dua macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi. Pada metode tersentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul bagian fungsi CPU. Sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses
dalam kurung akses kontrol logik yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua, metode abilitasi intinya menggunakan suatu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU, bertindak sebagai master kontrol pertukaran data. Ini gambar contoh penguatan sinkron pada timing. Dalam penguatan asinkron, memungkinkan kinerja modul yang tidak serempak kecepatannya dalam pewaktuan asinkron. Event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Sistem ini mampu membangun kinerja modul-modul yang berada kecepatannya. Sistem ini mampu membangun kerja modul-modul yang berada. Sistem ini mampu membangun kinerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfer sama. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak RAID atau range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data dalam sistem komputer. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka terutama untuk perangkat peripheral. Di antara jenis bus yang berbeda di pasaran saat ini adalah PCI, ESI, USB, dan lain sebagainya. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Pengertian PCI adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus machine atau bus previal. Struktur PCI. PCI dapat dikonfigurasikan sebagai bus 32 bit atau 64 bit. Sinyal-sinyal yang dibariskan bagi PCI dibagi menjadi kelompok-kelompok fungsional, meliputi sistem pins, address, dan data pins, dan lain sebagainya. Selain itu, spesifikasi PCI mendefinisikan 50 saluran sinyal optimal yang dibagi menjadi kelompok-kelompok fungsional meliputi interpins, GTAG, dan lain sebagainya. Perintah PCI. Aktivitas bus terjadi dalam bentuk transaksi antara sebuah administrator atau master dengan sebuah target. Ketika memperoleh kontrol bus, master bus menemukan jenis transaksi yang akan terjadi berikutnya. Selama fase alamat dari satu transaksi, saluran C atau BI dipakai untuk memberikan sinyal teknis transaksi. Perintah-perintah itu adalah sebagai ditampilkan di depan. Transfer data. Setiap transfer data pada PCI merupakan transaksi tunggal yang terdiri dari sebuah fase alamat dan satu atau lebih fase data. Berikut akan dijelaskan mengenai timing transaksi. Pembacaan semua kejadian disinkronkan dengan transaksi balik ke waktu yang terjadi di tengah-tengah pada setiap siklus waktu. Perangkat bus mensampel seluruh bus pada ujung yang naik pada awal siklus bus. Arbitrasi PCI merupakan pola arbitrasi sentral dan sinkron yang masing-masing masternya memiliki request unik.
seperti REO dan sinyal GNT. Saluran-saluran ini digabungkan dengan arbiter sensor request. Grand bandwidth sederhana digunakan untuk memberikan akses ke bus.